wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Naim dari kelompok 7. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang otomatisasi kantor. Pengertian otomatisasi kantor adalah sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas kerja. Definisi otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kedua, sistem elektronik formal dan informal. Beberapa sistem otomatisasi kantor direncanakan secara formal dan mungkin didokumentasikan dengan suatu prosedur tertentu mirip SIM. Namun, sebagian besar sistem otomatisasi kantor atau OA tidak direncanakan atau diuraikan secara tertulis mirip DSS. Yang ketiga, komunikasi informasi. Yang keempat, orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Adapun penggunaan otomatisasi kantor, yang pertama, manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya perusahaan, terutama SDM. Yang kedua, profesional tidak mengelola orang, tetapi menyumbangkan keahlian khususnya atau MIS, pembeli, wiraniaga, dan sistem staf khusus. Yang ketiga, sekretaris biasanya ditugaskan pada pekerja terdidik tertentu untuk melaksanakan berbagai tugas seperti menangani korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Yang keempat, pegawai administratif melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen dan mengirimkan surat. Adapun tujuan otomatisasi kantor atau OA di tahun-tahun awal antara lain, pertama, penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kedua, memperbaharui proses pelaksanaan pekerja di kantor. Yang ketiga, meningkatkan produksivitas dan efektivitas pekerjaan. Produk otomatisasi kantor atau OA memungkinkan produktivitas para pekerja kantor memproses lebih banyak dokumen secara lebih baik. Yang pertama, pendapatan yang lebih tinggi versus penghindaran biaya. Yang kedua, pemecahan masalah kelompok. Dan yang ketiga, pelengkap buku pengganti. Voicemail merupakan komputer untuk menyimpan pesan audio dalam bentuk digital dan kemudian mengubahnya kembali menjadi bentuk audio dipanggil. Kelebihan voicemail yang utama adalah manajer tidak perlu mengetik dibandingkan surat elektronik. Voicemail menyertakan orang-orang di lingkungan perusahaan dalam jaringan komunikasi. Bila manajer ingin menggunakan voicemail untuk berkomunikasi dengan orang lain di luar perusahaan, manajer harus memesan satu voicemail box untuk tiap orang tersebut. Selanjutnya yaitu kalender elektronik atau electronic calendaring. Adalah penggunaan jaringan komputer untuk menyimpan dan mengambil kalender pertemuan manajer. Manajer atau sekretaris manajer dapat memasukkan pertemuan-pertemuan dan menelaah kalender itu dengan terminal keyboard. Selanjutnya, konferensi audio atau audio conferencing adalah penggunaan peralatan komunikasi suara untuk membuat suatu hubungan audio di antara orang-orang yang tersebar secara geografis dengan tujuan untuk melaksanakan konferensi. Selanjutnya yaitu konferensi video atau video conferencing adalah penggunaan peralatan televisi untuk menghubungkan para peserta konferensi yang tersebar secara geografis. Peralatan tersebut menyediakan hubungan audio dan video. Terdapat 3 konfigurasi video berdasarkan sinyalnya, yaitu 1. Video satu arah dan audio satu arah. Sinyal video dan audio dikirimkan dari satu tempat transmisi ke satu atau beberapa tempat penerimaan. Sebagai contohnya adalah, seorang pemimpin proyek menyebarkan informasi kepada para anggota tim di tempat-tempat yang jauh. Yang kedua, video satu arah dan audio dua arah.
Kemampuan audio dua arah memungkinkan orang di tempat penerimaan berbicara dengan orang lain di tempat transmisi, sementara semua orang melihat pada gambar video yang sama. Yang ketiga, video dan audio dua arah. Komunikasi audio dan video antara semua tempat berlangsung dua arah.